Hai, salam jumpa kembali dengan saya, Iwayan Turdiarta. Jadi pada kesempatan ini, saya akan berbicara tentang filsafat pendidikan kontemporer. Pada video sebelumnya, saya sudah mencoba mengulas tentang filsafat pendidikan klasik dan juga filsafat pendidikan modern. Jadi ketika kita berbicara tentang filsafat pendidikan kontemporer, kita akan memahami bahwa hadirnya filsafat pendidikan kontemporer ini sebagai reaksi terhadap rasionalisme, positivisme, dan mekanisasi pendidikan klasik. Jadi ada yang tidak bisa diterima oleh banyak kalangan tentang rasionalisme, positivisme ini. Ya inilah menjadi latar belakang munculnya filsafat pendidikan kontemporer. Kemudian, filsafat pendidikan kontemporer ini berusaha mengembalikan dimensi kemanusiaan dalam pendidikan. Pendidikan itu bukanlah tempat untuk memberikan pengetahuan saja kepada para siswa kita, tetapi juga memberikan tentang nilai-nilai, tentang moral, tanggung jawab yang akan menjadikan siswa atau murid kita menjadi sosok manusia yang seutuhnya. Ciri utama dari filsafat pendidikan kontemporer ini adalah pertama, humanis. Kemudian yang kedua, kritis dan reflektif. Ketiga, demokratis dan dialogis. Empat, pluralistik dan kontekstual. Serta yang kelima, etis dan relasional. Humanisme sudah pasti berupaya memanusiakan manusia. Kritis dan reflektif bahwa upaya pendidikan ini adalah untuk mengevaluasi strata struktur sosial untuk diberikan sebuah gebrak-gebrakan atau solusi-solusi terbaru. Demokratis dan dialogis bahwa kedudukan semua siswa dalam pendidikan itu sungguhnya sama sehingga semua bisa memberikan saran masukan untuk pengembangan pendidikan. Lalu pluralistik dan kontekstual bahwa pendidikan harus mengakomodasi nilai-nilai budaya, waris-warisan budaya yang nanti ada istilahnya determinasi kebudayaan dalam pendidikan. Dan etis dan relasional bahwa dalam konsep pendidikan perlu menanamkan nilai-nilai etika. Untuk apa? Untuk membuat relasi di antara individu di masyarakat itu semakin bagus. Ketika berbicara tentang tujuan, kita akan melihat dari pandangan masing-masing tokoh. Kalau Freire menyatakan bahwa tujuan dari pendidikan itu adalah untuk emansipasi dan kesadaran kritis. Maksudnya bahwa siswa itu harus melepaskan diri dari belenggu yang mengaturnya di dalam dunia pendidikan. Siswa harus bisa berinovasi menjadi agent of change. Kemudian, menurut Gardner, tujuannya adalah untuk pengembangan potensi majemuk. Siswa memiliki potensi berbeda-beda karena menyatakan ada 9 kecerdasan yang dimiliki oleh manusia. Jadi, dalam konteks pendidikan tidak bisa menyamaratakan semua. Harus dilihat potensi dan kecerdasan masing-masing menonjol seperti apa. Kemudian menurut Noding, ini tujuan pendidikan adalah sebagai relasi empatik dan juga kepedulian. Untuk membangun empati, membangun rasa cinta kasih, itu penting sekali. Karena pendidikan harus melahirkan para siswa dan lulusan yang memiliki cinta terhadap sesama, bukan menjadi sosok yang ingin menang sendiri. Kemudian subjektifikasi dan demokrasi, bahwa penting dalam dunia pendidikan itu memberikan identitas bagi para siswa kita. Siapa yang ahli A, siapa yang ahli B, dan seterusnya. Tetapi tetap menjunjung tinggi nilai demokrasi. Artinya bahwa pengambilan keputusan bukan berdasarkan siapa yang berkuasa, melainkan kesepakatan bersama atau suara terbanyak. Kemudian ketika kita berbicara tentang aliran filsafat dalam filsafat pendidikan kontemporer ini, ada 5. Yang pertama adalah pedagogi kritis. Tokohnya adalah Paulo Freire, kemudian Henry Giroux, dan juga Peter McLaren. Implikasi pendidikan menurut aliran filsafat pedagogi kritis ini adalah pendidikan sebagai praksis pembebasan dan perubahan sosial. Pendidikanlah, melalui pendidikanlah manusia bisa melakukan perubahan, membebaskan dirinya dari belenggu, melepaskan dirinya dari kemiskinan, membebaskan dirinya dari injakan para penguasa, dan melalui pendidikan pula manusia bisa mengembangkan inovasinya, mengembangkan potensi yang dimiliki. Humanisme, tokohnya Carl Rogers, Abraham Maslow, dan juga Neil Nordins. Implikasi dalam pendidikan bahwa pembelajaran berpusat pada peserta didik, berbasis pengalaman dan juga empati.
Pembelajaran kita harus SCL, Student Centered Learning, bahwa siswa bukan hanya sebagai objek, tetapi sebagai subjek dalam proses pendidikan. Akses pembelajaran sangat tergantung daripada kemauan atau kesiapan daripada siswa kita. Kemudian dalam konsep alih bersifat konstruktivisme sosial, tokohnya adalah Lev Vygotsky dan juga Jerome Bruner. Implikasinya dalam dunia pendidikan disebutkan bahwa pembelajaran kolaboratif dan reflektif guru sebagai fasilitator. Pembelajaran itu harus dilakukan dengan kolaborasi, tidak bisa hanya personal. Kenapa? Kembali, kecerdasannya Gardner. Ada 9. Masing-masing individu ada kecerdasan yang menonjol. Ketika kolaboratif, bisa saling mengisi. Dan ini bisa menghasilkan sebuah outcome yang maksimal atau luar biasa bagi dunia pendidikan. Kemudian guru hanya sebagai fasilitator, memfasilitasi apa yang dipelajari oleh siswa, bukan sebagai satu-satunya sumber belajar. Kemudian pluralisme dan multikultural. Tokohnya adalah Howard Gardner dan James Bain. Menyatakan bahwa kurikulum berbasis diferensiasi dan keadilan sosial. Dengan kurikulum berbasis diferensiasi yang dalam kurikulum merdeka, siswa diakomodasi oleh guru. Jadi pembelajaran berpusat pada peserta didik atau berpihak pada peserta didik. Potensi dan minat siswa itu akan menjadi landasan utama bagi guru dalam merancang pembelajaran. Kemudian yang terakhir adalah postmodernisme pendidikan. Contohnya adalah Gerd Pista dan juga Michael Foucault yang menyatakan atau implikasi pendidikan sebagai dialog dengan dunia, menumbuhkan kesadaran terhadap kekuasaan dan etika. Pendidik itu adalah membuka ruang-ruang dialog. Melalui apa? Kalau dalam pendidikan tinggi, melalui riset. Tapi kalau dalam pendidikan dasar dan menengah, dialognya itu bisa melalui bantuan komite. Jadi ada pembicaraan lebih lanjut dengan pihak sekolah. Untuk apa? Untuk menumbuhkan kesadaran bahwa tidak selamanya keputusan yang oleh penguasa itu benar. Melainkan perlu ada juga menampung aspirasi dari siswa atau peserta didik. Kemudian ketika kita berbicara tokoh dalam aliran filsafat pendidikan kontemporer, ada Paulo Freire yang menyatakan bahwa pendidikan itu adalah sebagai praktik kebebasan atau the practice of freedom yang menumbuhkan kesadaran etis atau conscientization terhadap ketidakadilan sosial. Pendidik ini harus memberikan sebuah ruang bagi siswa, bagi peserta didik kita untuk memberikan pembebasan pada dirinya, bukan terikat sama aturan. Aturan itu penting dalam pendidikan, tetapi tidak serta-merta membuat siswa kita kehilangan kreativitas dan inovasinya. Lalu tujuan pendidikan menurut Freire adalah membebaskan manusia dari penindas struktural dan membentuk kesadaran reflektif. Kesadaran untuk membebaskan manusia dari penindasan struktural. Ingat, penindasan struktural, bukan penindasan akademis. Jadi kalau dari sekolah, secara akademis guru itu memang menjadi fasilitator, tapi secara struktural tidak bisa. Guru itu mengolah siswa. Kemudian yang kedua, Howard Gardner. Howard Gardner menyatakan bahwa teori multiple intelligence atau MI yang dia cetuskan itu menolak pandangan tunggal tentang kecerdasan. Jadi menurut Gardner itu ada 9 kecerdasan. Ada kecerdasan linguistik, kemudian ada kecerdasan logika matematika, kemudian ada kecerdasan visual spasial, kecerdasan kinestetik, kemudian ada kecerdasan musikal, kecerdasan intrapersonal, interpersonal, kecerdasan naturalistik, dan juga yang terbaru ada kecerdasan eksistensial. Jadi dari 9 kecerdasan Gardner itu, ini diharapkan bahwa dalam pendidikan itu mampu menghargai keunikan setiap individu dan mengembangkan seluruh dimensi kemanusiaannya. Individu itu punya keunikan masing-masing, punya kecerdasan yang menonjol masing-masing. Dan jika itu dapat dikembangkan dengan sempurna, dengan optimal melalui pendidikan, itu akan memberikan dampak yang maksimal dan bagus sekali bagi pengembangan kualitas pendidikan serta kualitas manusia. Kemudian menurut Neil Nordings, dengan teorinya etika kepedulian, dia memperkenalkan konsep ethics of care yang menekankan relasi manusia sebagai dasar moralitas. Hubungan antar manusia itulah dasar dari moralitas. Ketika manusia mampu menjalin hubungan yang baik, berarti moralnya sudah bagus.
karena bisa saling memahami secara interpersonal. Kemudian tujuan pendidikan yang menurut Knowlting adalah untuk mengembangkan empati, kepedulian sosial, dan juga moralitas relasional. Dan terakhir tokoh adalah Gerd Bista dengan pendidikan dan subjektifikasinya yang membedakan bahwa pendidik itu ada 3 fungsi. Pertama, qualification. Apa maksud qualification? Jadi pendidik itu memberikan kualifikasi. Kita mengenal ada pendidikan dasar, pendidikan menengah, ada pendidikan tinggi. Ini berkualifikasikan. Jika anak hanya lulus pendidikan dasar, maka kualifikasinya hanya tamatan pendidikan dasar. Beda dengan pendidikan tinggi. Misalnya menempuh S1, maka dia akan berkualifikasi sarjana. S2 berkualifikasi magister. S3 berkualifikasi doktor, dan seterusnya. Lalu socialization. Sosialisasi bahwa dalam dunia pendidikan ini bisa mensosialisasikan nilai-nilai positif yang hidup dalam perkembangan masyarakat. Mensosialisasikan kebudayaan ada tradisi. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ada determinasi kebudayaan dalam pendidikan. Dan ini terjadi. Yang terakhir, subjectification. Subjectification maksudnya bahwa melalui pendidikan kita bisa mensubjektifikasi bahwa si A ini memiliki kemampuan dan potensi menonjol di bidang A, si B menonjol di bidang X, si C menonjol di bidang alpha, dan seterusnya. Memberikan subjektifikasi. Lalu tujuan pendidikan menurut Gerbiesta itu adalah untuk membentuk manusia yang mampu bertanggung jawab dan berdialog dengan dunia secara etis dan demokratis. Intinya adalah etis dan demokratis. Apapun yang kita dialogkan itu harus berdasarkan etika. Tidak dibenarkan ketika kita memiliki ide yang bagus itu disampaikan dengan cara yang tidak baik. Dan tetap menjunjung tinggi nilai demokrasi. Karena melalui demokrasi ini akan memberikan keuntungan bagi kita semua dalam pengambilan keputusan demi kepentingan masyarakat yang lebih banyak. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan filsafat pendidikan kontemporer. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa.